Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan mungkin saja bisa menjadi referensi namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MBMA direkomendasikan buy, supportnya di 535, resisten hingga ke 660, kemudian juga ada data buy, supportnya di 4.000, resisten 5150. Cimori direkomendasikan buy 5.400 hingga ke 6.200. Ada Java hari ini juga melesat di atas 10%, masuk ke dalam saham pilihan buy 2590 hingga resisten ke 3.100 rupiah per saham. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, ada MBMA Pak Joshua. Rata-rata saham yang Anda rekomendasikan hari ini melakukan secara teknikal lompatan yang cukup signifikan. MBMA ditutup di 8,77%, Pak. Ditutup di 620. Buy di level berapa? Buying area di 605, Pak, kalau kita lihat. Itu karena kita tunggu ada weakness dulu, kayak dikoreksi sebentar, dia potensi naiknya karena ada base breakout dan juga dilanjutin sama pattern breakout, makanya ada potensi naik ke 660 sama di supportnya ditahan ya di 535. Mhm. Pertimbangan buy untuk MBMA, Pak Joshua? Ya lebih itu Pak, secara teknikal ada base breakout dan pattern breakout, Pak. Sebelumnya sempat menguat ke level 680-an, Pak. Kemudian laju penguatannya lebih ke arah terbatas. Pola jangka pendek seperti apa untuk MBMA? Kalau pola jangka pendeknya masih cenderung bullish, Pak. Kita masih melihat ada ruang ke 660 tadi, Pak. 660 masih bisa dicapai. Baik, penutupan hari ini di 620, melesat cukup signifikan di 8,77% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham yang kedua, Pak Joshua. Dari data Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi 4.000, resisten hingga ke 5.150. Saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini, di mana posisi data menguat di 4,76% di level Rp4.400 per sahamnya. Analisis untuk data. Kalau data sendiri kita melihat ini juga tren bullish-nya masih terjaga sekali, bergerak di atas rata-rata 100 harinya, masih mantul dan tertahan 3 kali di sana, dan juga ada breakout juga terhadap pola, maka kita melihat ada ruang potensi kenaikan ke level resisten 5150 selama di stay di area support penting, di angka psikologis juga di Rp4.000. Untuk posisi buy-nya di 4.000, Pak. Posisi buy-nya di 4.400-an, Pak. Posisi penutupan hari ini maksudnya. Iya, Oke, 4.400 menguat di 4,76%. Supportnya cukup lebar, Pak, di 4.000. iya benar, resistnya di 4.000 karena dia berulang kali tertahan di sana. 5.150, ini target sampai kapan, Pak Joshua? Mungkin 1 sampai 2 minggu ke depan ya, yang kita bisa proyeksikan. Penutupan hari ini di 4.400, menguat di 4,76%, resisten di 5.150. Saat ini posisi penutupan masih di 4.400. Skenarionya, resisten berapa yang harus ditembus oleh data terlebih dahulu untuk menyentuh di 5.100-an, Pak Joshua? Mungkin di area 4,5 kalau udah dilewati dengan cukup baik closingannya, itu bisa lebih positif ke arah 5.150-an tadi, Pak. Baik, untuk data kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Ada Cimori direkomendasikan buy, supportnya tadi di 5.400, resisten cukup lebar di 6.200. Analisis untuk Cimori, Pak Joshua. Nah, kalau Cimori dia ada retest di trend line-nya, retest dengan polanya candle-nya bullish, makanya kita ngelihat trennya masih bisa lanjut ke level 6.200 atau tren kenaikan ya, umpama. Di penutupan sesi kedua hari ini, Pak, Cimori berbalik melemah di 1,77% di 5.550. Posisi ini mempengaruhi dari sisi rekomendasi Anda tidak? Belum sih, masih cukup oke dari penahanan supportnya 5.400, masih cenderung bullish juga. Baik, momentum untuk masuk, Pak, apakah harus menunggu ke 5.400-an? Enggak sih, harus di area sini juga udah cukup oke, ada potensinya. 54 itu lebih cenderung jadi area pembatasan resikonya, Pak.
Baik, 5.550 melemah di 1,77% di level penutupan hari ini, masih direkomendasikan untuk masuk Cimory. Hari ini melemah di 1,77%. Dari Cimory kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, ada Java. Secara teknikal hari ini Java melesat cukup signifikan. Intraday sempat menguat di atas 10%. Pak Joshua, analisisnya untuk Java. Kalau untuk Java, dia kan trading volume tadi juga mendukung ya, sempat naiknya kencang sekali. Kemudian kita bisa lihat di ini ada pattern breakout dan juga ada breakout continuation pattern sering terjadi di saham ini belakangan. Dan kebanyakan noise juga, maka kita ngelihat ada potensi lanjut menguat ke level resisten 3.100, Mhm. sama dia bergerak di atas supportnya 2.590. Pertimbangan untuk area trading buy-nya atau buy on weakness-nya di 2790. Baik, hari ini di 2.900 intraday-nya dan juga sekaligus penutupan. Ini merupakan salah satu level tertinggi tidak sih Pak untuk Java? Seingat saya sih belum ya, tapi Mhm. kalau bicara dari pergerakannya ya belakangan ini memang sering bentuk new high sama kayak Bumi tadi, tapi bukan yang tertinggi lah. Baik, dari data RTI ini dalam 5 tahun di 2.770, tapi penutupan hari ini di Hmm. 2.900. Paling tidak dalam beberapa waktu terakhir untuk Java. Bagaimana Anda melihat prospek dari Java, peluangnya di 2026 Pak Joshua? Kalau dilihat sih masih cenderung akan naik ya, kalau dari trennya juga sangat rapi, wave yang terbentuk juga rapi, kemungkinan sih masih akan lanjut naik, apalagi support 2.500-nya masih menahan dengan bagus ya. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MBMA, Data, Cimory, kemudian juga ada Java, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, ditutup menguat di 1,17% dan ditutup di level 8.748,132. Level ini merupakan intraday tertinggi hari ini dan tampaknya merupakan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.676,741, sementara level terendah di 8.664,975. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MSCI 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MSCI 36 menguat di 0,17%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,22%, LQ45 ditutup menguat di 0,64% di 852,001. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Beberapa saham, transportasi dan logistik melesat di 6,56%, teknologi di 4,47%, keuangan melemah di 0,87%, kesehatan melemah di 0,58%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Grafis selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Bumi melesat hari ini transaksi 4,71 triliun rupiah, kemudian Dewa di 750 transaksi hingga 1,4 triliun rupiah. Bull menguat dan Humi juga menguat. Saham-saham mid cap dan small cap hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kemudian saham-saham yang mengalami koreksi yang masuk ke dalam deretan top loser, BRPT, Ratu, DSSA, dan BBNI pemirsa. Level penutupan masing-masing dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Kita masih punya satu segmen lagi dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Hari ini cukup lumayan banyak pemirsa. Langsung saja kita ke Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham PJHB, support dan resistennya di pekan depan katanya dan juga untuk jangka panjang Pak. Untuk PJHB Pak Joshua. Mungkin kalau kita bicara PJHB, supportnya jelas yang belum lama ada pemantauan outside bar di 202. Kalau bicara dari level resisten terdekat, mungkin area psikologis Rp400 ya untuk area resistennya, Pak. Targetnya Pak untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka panjang ini kan trennya masih bearish, Pak, ya, nyoknya ke area 400 dekat-dekat Fibonacci 382 aja. Itu sih untuk Baik. potensinya kalau bullish skenario paling ke Rp400. Bapak Laksa dari Kudus menanyakan saham MBMA, tadi pun juga sempat kita ulas. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pemirsa, ada Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan saham Grup Prayogo Pangestu, PTRO, punya harga average di 10.000. Mohon analisis ke depannya. Kalau PTRO, dia selama stay di atas 150, ya berarti di atas harga modalnya beliau, itu masih ada potensi menguat, dan dia baru hari ini juga breakout, dia bentuk divergence juga, makanya kita melihat ada ruang mungkin ke area 11.500 ataupun 12.000 ya untuk potensi kenaikan lanjutan dari tren bullishnya PTRO, Pak. Baik, ada Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, Pak, menanyakan saham ADMR, punya harga average di 1.450. Mohon analisisnya. Kalau kita lihat ruang kenaikannya setelah dia retest itu ada, cuman terbatas. Kalau kita lihat historicalnya di area-area 1.700, 1.735 itu masih bisa disentuh. Itu bisa jadi area pertimbangan, area taking profitnya, Pak. Untuk potensi kenaikan ada, tapi terbatas ke sana dahulu. Baik, untuk mengamankan profit yang sudah ada, Pak, support mungkin yang bisa diamankan atau diwaspadai? Di 1.530, Baik. itu bisa ditaruh di sana. Oke, penutupan hari ini di 14.50. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Joshua. Saya akan coba bacakan. Bapak Purnomo dari Surabaya, Pak. Menanyakan saham perbankan Big Cap BBRI baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Kalau tergantung tujuan. Kalau tujuannya lebih ngarah trading ya belum, karena trennya masih bisa lanjut ke 3570 untuk potensinya. Jadi kalau mau menarik ada potensi rebound itu mungkin di sekitar level 3460, itu ada potensi 3500, dan juga di level 3570 tadi. Ya, kalau mau dilihat ada potensi reboundnya di area support penting di area-area sana. Tapi kalau untuk trading? Kalau bicara kalau bukan trading, yang kan investasi, mungkin itu dividend yieldnya sudah menarik untuk sekarang, Pak. Baik, 3640 melemah di 0,55%. Tadi sempat ke 3620. Support mungkin yang bisa diwaspadai untuk BBRI, Pak? Itu, Pak, kalau dia bisa lewat 3570 itu bisa diwaspadai. Itu juga kalau misalnya masih lanjut lagi, supportnya itu yang perlu diwaspadai selanjutnya di area-area 3.500-an. Baik, selanjutnya ada Bapak Dedi dari Padang, Pak, Sumatera Barat. Ini menanyakan saham Grup Prayogo Pangestu lainnya. Ada cuan, Pak. Apakah ada sentimen positif dalam waktu dekat? Support yang paling aman masuk buat minggu depan untuk cuan. Kalau bicara support yang pentingnya, mungkin nggak yang paling aman ya, nggak ada yang konsep kayak gitu paling aman. Aman juga dipertanyakan, yang aman itu maksudnya kayak apa. Supportnya itu di level 2060 yang bisa di-highlight, yang mungkin jadi potensi ada ruang rebound. Secara sentimen saya belum melihat, dari technical juga belum. Ini masih cenderung masih akan melanjutkan penurunan. Kalau dari pergerakan terakhir ini ada technicalnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bapak Robertus dari Maluku menanyakan saham BTPS, Pak. Ambil posisinya BTPS di 1.200. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BTPS penutupan hari ini di 1.210. Kalau BTPS ini sudah ganti tren sih. Jadi kalau yang tadi kan berapa ada yang masih tren bullish, ini kelihatan banget udah ganti tren, ngarah patah mau lanjut tren bearish lagi. Selama dia tertahan di 1.270 cenderung wait and see dulu aja, khawatir masih bisa konsolidasi dan melemah ke level 1.150. Itu yang kita lihat untuk BTPS. Baik, selanjutnya menanyakan saham Bumi, Pak. Ini oke. Bumi, tadi pun juga sempat kita ulas, tapi di sini ada dua pertanyaan. Kita akan coba bahas juga. Saya akan coba cek nih, Pak.
Bapak Bambang Febriamito. Apakah bumi, aduh, bisa ke Apa? ini apakah Dua benar kali nih lipat, Pak? tiga Apakah kali bumi lipat bisa ke gitu katanya. 1.500 katanya? Bapak Bambang Febriamito karena averaging down di 352. Kemudian saya akan coba cek lagi, minta bumi buy di harga berapa? Kalau bicara dari ada koreksi ya, Ah, koreksi ke depan di area 380, 386, 392, oke, jadi potensi mungkin masih bisa lanjut rebound ah. selama dia di atas support 354. Kalau potensi kenaikan ya seperti tadi masih ke 460 dulu, mungkin salah satu base skenario-nya ke dekat 500 ya, paling kayak gitu. Baik, kita ke Makassar kali ini. Ada Bapak Ahmad Amiruddin. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menyanyikan saham ATLA, Pak. ATLA di 2026 proyeksinya seperti apa? Saya akan coba cek juga di posisi penutupan sesi kedua hari ini untuk Mhm. ATLA. Ya, di 62 menguat di 1,64%. Liquid tidak, Pak, saham ini? Oke, kurang liquid dan juga volumenya makin lama makin turun ya, makin Ya, tipis. Jadi ini perlu diwaspadai ya. Dari size tradingnya dan sebagainya perlu dilihat pivotnya bisa dimakan nggak, 5 papan teratas saja dia bisa dimakan nggak itu daripada yang kita order, itu yang perlu diwaspadai untuk saham seperti ini. Kemudian kalau bicara dari segi Atla itu kelihatannya sih masih akan bergerak di sana-sana aja di range 50 ini ya 59, 60 sampai ke range mungkin 68, kelihatan bakal bermain di sana hmm, dan kemungkinan masih akan juga gak banyak pergerakan sih kayak tadi aja, jadi konsolidasi aja kalau kita lihat baik. untuk saham Atla ya. Oke, dari data RTI itu chartnya tidak kelihatan ya pemirsa ya, dari posisi hijau dan merahnya. Kita ke Lampung kali ini menanyakan saham BULL Pak, BULL, hari ini naik signifikan di 505, sementara Ibu Kristina sudah ambil posisi di 448, sudah profit. Oke, kalau bicara sambul itu bisa di trail aja dan memang volumenya masih terus belakangan 3-4 hari kebelakang perdagangan yang naik, terus sahamnya juga naik, jadi bisa supportnya bisa diperhatikan sekarang di 424, bisa di trailing, jadi kalau lanjut lagi bullishnya seperti ini lagi, misalnya naik 10%-an, di trailing lagi di low-nya, kayak gitu sih biasa kalau saham-saham yang seperti ini. Baik, selanjutnya menanyakan saham KUAS Pak, KUAS penutupan hari ini di 80, menguat 6,67%, direkomendasikan masuk, liquid tidak? Kurang liquid dibanding yang beberapa saham yang kita bahas ya, ini Oke, ya kalau misalnya naik ini ada potensi naik sih, cuman naiknya terbatas, baik. paling di bawah daripada shadow yang terbentuk ya. Shadow terbentuk sering banget tuh di dekat area di bawah kelas 90, berarti sekitar 85, 86, paling ranging aja kayak tadi, jadi Oke. kenaikannya terbatas di area rangingnya. Baik, ada Bapak Pendi ini Pak tidak menyebutkan lokasi prospek untuk Adaro. Ada loh. Oke. ADRO kan tadinya ya. Ya, Kalau ADRO sih setelah ex dividend sih kita cenderung melihat masih akan lanjut turun lagi. Nggak hmm, sama kayak ADMR yang trennya naik, ini ya, trennya lanjut turun, kita masih melihat ada ruang penurunan ke level 1765, Pak. ya, baik. Jawaban untuk pertanyaan terkait juga dengan saham dari yang sudah masuk ada Adaro tadi Bapak Pendi dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan menanyakan Bapak Audi dari Banjarmasin, MTEK, Bapak Audi dari Surabaya dan menanyakan saham Seger dan juga menanyakan saham Inet. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jaswa, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih juga Pak atas kesempatannya. Baik, karena Bapak Joshua Marsius, Technical Analis Philip Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.